Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita libur beberapa saat Ramadan dan Syawal awal, insyaallah kita akan kembali melanjutkan apa yang kita pernah bahas, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan meneladani sepak terjang dakwah para nabi alaihi salatu wassalam, khususnya yang terhimpun dalam kelompok ulul azmi. Dan tentu tidak lupa juga Bapak sekalian, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikatakan para salaf dengan ungkapan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah orang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan Masya Allah ibadahnya sangat luar biasa. Dia puasa 30 hari, tarawih tidak ada yang lubang. Dia semangat berbuat baik. Ini adalah betul-betul fenomena yang sangat menyenangkan, menggembirakan. Tapi pindah ke bulan Syawal, tidak perlu menunggu pakai seminggu 2 minggu, langsung pemandangan berubah total, seakan-akan keluar dari penjara, lepas beban, kemudian kembali kepada kebiasaan buruk yang pernah dilakukannya. Maka ini dikatakan para ulama dengan ungkapan bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan Allah hanya hidup di bulan Ramadan, setelah itu enggak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim pula, Bapak sekalian, beliau mengatakan laisa sya'nu fil amal, bukan yang terpenting itu bukan sekedar saya sudah beramal, walakin asya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yubtiluh. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan itu dari perusak-perusaknya. Karena seandainya kita selama Ramadan ibaratnya membangun amalan dengan megah, tapi kemudian setelah itu kita runtuhkan, maka ia akan menjadi kerugian bagi kita. Maka bagaimana kita setelah Ramadan bisa memelihara amal itu? Dan di antara dampak bahwa kepada Ramadan kita adalah baik dan diterima Allah insyaallah adalah dipeliharanya amal setelah Ramadan. Dia tetap berbuat baik setelah Ramadan, karena kaidahnya hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Jazaul hasanat al hasanatu ba'daha, balasan kebaikan itu dilakukannya kebaikan berikutnya. Jadi kalau kita pasca Ramadan itu masih memelihara salat wajib, memelihara qiyamul lail, memelihara kebaikan-kebaikan, itu tanda bahwa ini Ramadan kita insyaallah kemarin
baik dan membuahkan kebaikan, sehingga kita pasca Ramadan masih diarahkan Allah terus dalam kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan itu meneladani sifat terjang dakwah Nabiullah alaihi salatu wasalam. Kita sekarang masuk pada Nabiullah Musa, satu di antara kelompok ulul asmi yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani mereka. Fasbir para ulul asmi min kesabaran dengan yang melakukan hadapi yaitu Musa, satu di antara nabi yang diistimewakan Allah Ta'ala. Di antara gelarnya adalah Kalimur, yaitu nabi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berbicara? Kita mengimani Allah telah berbicara dengan Nabiullah Musa tentang bagaimananya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan keagungan Allah taala. Kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena Allah taala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi kita mengimani Allah bicara dengan Musa karena Allah sendiri yang menegaskan tentang hal itu, dan kita tidak mentahrif, mentakwil, menyimpangkan kepada hal yang lainnya, karena hal itu menunjukkan kita sok lebih tahu dibandingkan Allah Ta'ala, sedangkan ungkapan Allah paling jujur dan ungkapan Allah paling baik. Nabiullah Musa diutus kepada seorang yang betul-betul sampai pada puncak kebengisannya, puncak kezalimannya, puncak kesombongannya, yaitu Fir'aun, yang sampai pada tingkatan Fir'aun mengeklaim ana rabbukumul a'la ma lakum min ilahin ghairi, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, saya tidak melihat ada sembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Ini adalah keangkuhan, kesombongan, bahkan di puncak kesombongan, nggak tahu diri, nggak tahu tentang kelemahan dirinya, sehingga itu merasa dia adalah memiliki kehebatan segala-galanya. Musa hidup di zaman Firaun sedang mewujudkan kekhawatirannya. Dia bermimpi akan ada dari kalangan akan ada yang menggulingkan Firaun. Maka oleh penasihatnya, maka Firaun pun melakukan gerakan penyembelihan anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dan Musa lahir di zaman ketika Fir'aun mengadakan gerakan penyembelihan terhadap anak laki-laki. Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, enggak disisakan. Tetapi Allah yang mengatur segala-galanya. Bahkan Nabiullah Musa lahir sebagai laki-laki yang harusnya dibunuh, tapi justru kemudian tumbuh berkembang di istananya Fir'aun yang nanti kedepannya menjadi tangisan bagi Fir'aun, kecelakaan dan kebinasaan bagi Fir'aun. Musa tumbuh berkembang di istana Fir'aun. Ibunya Nabiullah Musa saat itu bagaimana sangat khawatirnya tentang nasib anak yang dilahirkannya itu. Tetapi Allah yang mengatur segala-galanya.
Allah wahyukan kepada ibunya Nabiullah Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan kepada kami wahyukan kepada ibunya Nabiullah Musa agar dia nanti menyusui Nabiullah Musa. Fa idza khifti alaihi falqihi fil yammi wala takhafi wala tahsani. Kalau Anda khawatir nggak bisa menyusui Nabiullah Musa, maka hanyutkan Musa di laut, di sungai. Wala takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Allah telah berjanji kepada ibunya Musa, dia tersebutkan rupa oleh Allah Ta'ala, silahkan dihanyutkan Musa di sungai, jangan takut, jangan sedih, nanti kamu akan tetap bisa menyusui anakmu. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janji, dan Allah zat yang la yukhlifu wa'dah. Allah yang senantiasa memenuhi janjinya. Bagaimana kemudian ibunya Nabiullah Musa alaihissalam, beliau menyusui Nabiullah Musa ketika Nabiullah Musa dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Akhirnya kemudian ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Kemudian bagaimana keluarga Fir'aun ini sangat tertarik dengan Nabiullah Musa yang ditemukan itu. Istrinya mengatakan kepada Fir'aun, wa qalat imra'atu Fir'aun, berkata istrinya Fir'aun, qurratu aini li walak, bayi ini menjadi penyejuk hatiku dan penyejuk Anda. Allah betul-betul tanamkan di hatinya wanita ini ketertarikan berat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga betul-betul hatinya merasa sejuk dengan yaitu Nabiullah Musa. La taqtuluhu, jangan engkau bunuh. Asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu waladan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dengan keberadaan laki-laki bayi ini, atau kita akan mengambilnya sebagai anak. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyangka, tidak sadar dia sedang memelihara yang nanti akan membinasakannya. Fir'aun sedang memelihara orang yang nanti justru akan menjadi pembinasa bagi Fir'aun. Maka Musa pun kemudian terdidik, dipelihara di istana Fir'aun. Dan kisah ibunya Nabiullah Musa bisa kemudian menyusui Musa di istananya Fir'aun, seperti yang telah kita ketahui, kisahnya sangat masyhur. Bagaimana Musa menangis, siapapun tidak bisa menyusui Musa. Kemudian ada yang mengusulkan, dan itu saudaranya Musa sendiri, bahwa ada seorang wanita yang dia ini bisa menyusui anak tersebut. Dan singkatnya Allah pun mudahkan bagaimana ibunya Musa masuk istananya Fir'aun dan bisa kemudian menyusui Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu Musa pun kemudian tumbuh berkembang menjadi laki-laki yang sudah mulai dewasa. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Tatkala Nabiullah Musa sudah mulai merangkak dewasa, sudah mulai menunjukkan tentang kegagahannya, tumbuh sempurna, maka kami berikan pada Musa hukman wa ilman, hikmah dan ilmu. Inilah diantara modal pokok seorang ketika dia menjadi yang akan berdakwah.
memiliki ilmu, memiliki hikmah, sehingga dia betul-betul akan menuntun manusia ke jalan yang terang. Karena hakikat dakwah itu seperti yang telah kita sampaikan, ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Dakwah itu hakikatnya adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Nyuwun ngapunten, dakwah bukan sekedar ceramah, bukan sekedar tampil di mimbar, bukan sekedar atas nama Islam, bukan sekedar yang di atas nama dakwah dan perjuangan Islam. Kita sering sekali tertipu dengan ungkapan-ungkapan. Kita sering sekali tertipu dengan ungkapan-ungkapan, sehingga sering gampang terkagum-kagum dengan tampilan-tampilan, dengan ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya ungkapan palsu. Contoh, minta maaf nih, yang baru, yang sedang tren, berapa banyak muslimin yang dibuat terkagum-kagum dengan Iran, hebat, negeri hebat, pembela Islam yang akan membantai Israel. Pret. Kita mesti paham, Bapak sekalian, gak ada sejarahnya Syiah itu mereka menyumbangkan kebaikan untuk Islam dan muslimin. Gak ada sejarahnya. Lahir dari rahimnya Yahudi hitam Abdullah bin Sabah, yang menjadi otak pemberontakan Nabi yaitu Utsman bin Affan. Kemudian yang juga memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat rusak. Apa yang Anda harapkan dari mereka yang punya keyakinan semua para sahabat kafir, kecuali berapa gelintir orang aja, dan bahkan yang paling kafirnya, orang paling mulia, Abu Bakar, Umar. Dua-duanya dikatakan dengan gelar sonamai Quraisy, tauhidnya Quraisy, berhalanya Quraisy. Yang paling mereka benci Umar ibn Khattab. Kenapa sih Umar kok paling mereka benci? Karena Umar, di tangan Umar kerajaan Persia dihancurkan berkeping-keping. Yang sebelumnya Nabi pernah mendoakan Persia dengan ungkapan Allahumma mazid mulkah, ya Allah, robeklah kerajaan Persia. Nabi mengutus utusan dakwah menyampaikan surat dakwah kepada Raja Persia, lalu oleh Raja Persia surat itu dirobek-robek. Maka Nabi mendengar itu, Nabi doakan Persia, Allahumma masik mulkah. Di dalam hitungan jam Raja Persia saat itu dibunuh oleh keluarga sendiri, dan kemudian kerajaan hancur di tangan Umar ibn Khattab. Maka kebencian Syiah kepada Umar sangat besar. Apa hubungannya Syiah Iran dengan Umar? Iran itu adalah anak Persia. Iran itu dulunya Persia. Sedangkan yang membunuh Umar siapa? Siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu' Majusi. Itu kuburannya diagungkan, disembah-sembah, dimuliakan, dikasih gelar Sujauddin, pahlawan besar, dimuliakan, sangat dimuliakan. Sedangkan Umar paling dibencinya, karena Umar yang menghancurkan Persia sehingga paling dibenci, dan Abu Lu'lu' al-Majus yang membunuh Umar yang paling dimuliakan. Apa yang Anda harapkan dari orang mereka punya keyakinan Aisyah adalah pezina, dan nanti di akhir zaman akan dibangkitkan, ketika turun Imam Mahdi akan dibangkitkan dan akan dirajam oleh Imam Mahdi?
Apa yang Anda harapkan? Yang mereka punya keyakinan Quran yang di tangan kita palsu, yang asli sepertiga, yang asli adalah 3 kali lipat Quran Fatimah, tapi itu dalam keyakinan. Antum jangan sok bodoni, kemudian ke Iran ambil Qurannya, sama kok, Qurannya nggak beda dengan Quran kita, sama. Mana yang mengatakan Quran Iran beda dengan Quran kita? Itu keyakinan yang ada di akidah mereka. Dan mereka yaitu nggak mungkin bisa membuat Quran yang mewujudkan yang 3 kali lipat itu, karena memang asalnya para pengingkar Quran itu nggak ada yang bisa mewujudkan Quran. Allah tantang yang meragukan Quran supaya membuat yang semisal Quran, supaya kalau nggak bisa yang 10 surat saja, kalau nggak bisa 1 surat saja, dan nggak bisa semuanya. Jangan antum bodolio, sama kok Quran kita dengan Quran mereka. Dan jangan antum lupa sejarah. Hajar Aswad pernah diambil dari Ka'bah, dicopot dari Ka'bah, dicuri oleh Syiah Rafidhah sampai 20 tahun. Lama nggak 20 tahun itu? Lama banget. Dan bagaimana mereka selalu membantai, membunuh orang pengen mengembalikan Hajar Aswad. Jamaah haji pernah dibantai Syiah dan mayatnya disumpelkan di sumur Zam-Zam. Kemudian runtuhnya Baghdad atas pengkhianatan Al-Qami, Perdana Menteri yang dimuliakan sang khalifah, tapi bahkan berkhianat sampai kemudian membukakan pintu kepada Tartar dengan makarnya, maka sampai kemudian terbantailah sang khalifah, atau kemudian runtuhlah Baghdad melalui pengkhianatan Al-Qumi yang merupakan Syiah yang dimuliakan oleh itu khalifah. Kemudian jangan lupa pula pembantaian di Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yaman adalah Syiah Rafidhah. Dan di zaman Khomeini yang tadi juga diagung-agungkan oleh kaum muslimin, Bapak ini kebangkitan Islam, gambarnya banyak ditempel di jendela-jendela dan pintu-pintunya mahasiswa kaum muslimin, maka muslimin dibantai oleh Syiah, hampir nggak ada lagi Ahlussunnah, nggak ada lagi masjid Ahlussunnah. Jangan kita tutup mata dan menilai itu dari akidah, bukan dari tampilan-tampilan slogan yang mereka nampakkan. Dan mereka punya akidah taqiyah, at-taqiyatu dini wa dinu abai. Taqiyah adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Man la taqiyata lah ladinalah. Barang siapa yang tidak bertakiyah maka tidak punya agama bagi dia. Taqiyah tipuan, suka menipu, bohong, dusta. Bagaimana dia untuk bahwa itu mengagulkan tujuan-tujuannya, maka kebohongan menjadi pakaian ini bagi mereka. Dan sudah berapa banyak kerjasama yang dilakukan oleh ini Syiah Iran dengan Yahudi, sangat banyak. Itu semuanya ada dalam sejarah, hanya kitanya yang sering nggak tahu, kemudian sering tertipu dengan berbagai macam ungkapan yang diungkapkan, apalagi di medsos yang penuh dengan tipuan. Itu semuanya karena kita nggak paham dengan agama kita sendiri dan nggak ada kecemburuan dengan agama kita sendiri, dan sering tertipu dengan ini info-info yang menyesatkan, apalagi buzzernya sangat banyak. Maka kembali kepada agama, faham tentang agama itu yang akan memperbaiki ini keadaan kita sendiri. Qatibillah, Nabiullah Musa Allah bekali ilmu dan hikmah sebelum ini berdakwah. Dan itu harus menjadi bekal utama seorang mukmin sebelum dia berdakwah, seorang dai. Karena dakwah tanpa ilmu akan bisa menuntun manusia justru kepada kegelapan, pindah kepada kegelapan yang lainnya, atau bahkan digelap ke gelap gulita, karena
dakwahnya tanpa ilmu. Kadang hanya semangat, sehingga kemudian bahkan dakwah tapi lisannya kotor banget, caci makian yang keluar terus. Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan tentang orang-orang yang rendahan, bodoh, tidak mengajarkan hakikat ajaran agamanya, atau dakwah tapi malah mendakwakan syirik, mendakwakan kekufuran. Dakwah bukan sekedar pidato, ceramah, tapi dakwah bagaimana menuntun manusia keluar dari kegelapan syirik pada tauhid, kegelapan kufur kepada iman, kegelapan maksiat kepada taat, dan seterusnya. Nabiullah Musa menginjak dewasa, Allah siapkan jadi nabi dan rasul, Allah berikan padanya hukman wa ilman. Saat Nabiullah Musa keluar, di satu saat keluar dari istana, menjumpai di kota itu ada dua orang yang sedang bertikai. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Ada dua orang sedang mereka ini berkelahi, akan saling membunuh. Hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Yang satu orang dari kelompoknya Musa, satu orang dari kelompok yaitu musuhnya Bani Israel. Fastaghatahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Nabiullah Musa pun memberikan pertolongan kepada, membantu kepada kelompoknya untuk menghadapi musuhnya. Fabakazahu Musa faqadha alaihi. Ditempeleng itu musuhnya. Ternyata tempelengannya Musa itu maut, menjadikan teksaknya ini orang tersebut. Nabiullah Musa pun menyesal dengan perbuatannya, karena tidak bermaksud membunuh. Dan Nabiullah Musa pun kemudian bertaubat kepada Allah SWT, dan Allah terima taubatnya Nabiullah Musa. Maka saat ketika Nabiullah Musa di akhirat kelak, manusia berbondong-bondong meminta kepada pertama ke Adam, Adam menolak, ke Nuh, Nuh menolak, ke Ibrahim, Ibrahim menolak, Musa di antara menyampaikan alasan pula, saya punya kesalahan, tidak layak untuk memintakan kalian syafaat kepada Allah Ta'ala, merasa gak layak. Di antara kesalahan Nabiullah Musa adalah pernah menempeleng orang sampai mati. Walaupun kemudian Nabiullah Musa kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian Musa pun dia menjadi DPO, menjadi kejadian, jadi target, yaitu pencarian. Sampai kemudian ada orang memberitahukan Musa, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innilaka minan nasihin. Ada orang menemui Musa, ya Musa, sekarang para pembesar negeri itu mereka sedang berunding untuk membunuh kamu karena kamu telah melakukan pembunuhan kepada ini kelompok mereka. Maka keluarlah di negeri ini, saya betul-betul ngasih nasihat sama Anda. Maka Nabiullah Musa pun kemudian keluar dari negeri Mesir menuju kepada Madian. Di Madian, maka Nabiullah Musa keluar dari Mesir dalam keadaan penuh dengan rasa takut. Kalau kemudian dia ketangkap, kemudian dibunuh oleh pembesar yaitu Mesir. Kemudian Nabiullah Musa di Madian ketemulah dengan seorang tua. Setelah tadinya sampai di kota Madian melihat ada segerombolan orang sedang meminumkan binatangnya, dan ada dua wanita yang nyingkir, sedangkan dia juga punya kepentingan untuk meminumkan ini ternaknya, tapi harus nunggu dulu laki-laki selesai semuanya baru kemudian wanita ini meminumkan yaitu ternaknya. Nabiullah Musa menawarkan pertolongannya, membantu. Singkat cerita kemudian yaitu dihadapkan kepada sang ayah,
Dan sang ayah mengatakan pada Nabi Musa, la takhaf, wahai Musa, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin, kamu akan selamat dari kaum yang zalim. Kemudian di Madian inilah Nabi Musa mendapatkan rasa aman. Bahkan kemudian mendapatkan hadiah, yaitu dinikahkannya dia dengan putrinya orang tua tersebut. Setelah si wanita ini melaporkan pada sang ayah, qalat ihdahuma, berkatalah salah satu di antara wanita tersebut, ya abati, wahai ayahanda, istajirhu, jadikan dia sebagai pekerja ayah. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sebab orang yang kau pekerjaan itu yang al-qawiyu al-amin. Kalau dalam yang al-qawiyu kuat, al-amin amanah. Dalam bahasa kita sekarang al-qawiyu itu profesional, merantasi bidangnya sehingga betul-betul dia adalah ini hebat, kuat, profesional. Al-amin, amanah. Dua sifat ini mesti ada dalam diri pekerja, dan ini akan menjadi sebaik-baik sifat bagi pekerja. Pekerja yang profesional, amanah, itu paling topnya adalah kalau ada dua karakter itu ada pada seseorang. Kadang-kadang profesional tapi nyon ngapunten mboten amanah jadi maling, akhirnya korupsi, maling, ngambil karena enggak amanah. Kadang-kadang amanah tapi nyon ngapunten lulak-luluk, dia enggak bisa, enggak merantasi, sehingga juga gayan yang menjadi berantakan, tidak terkerjakan dengan baik. Kalau al-qawiyu al-amin ini maka pekerja yang sangat betul ideal. Dan kemudian Nabiullah Musa dinikahkanlah dengan putrinya dengan mahar bekerja 8 tahun, kalau mau disempurnakan menjadi 10 tahun. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala anta jurani thamaniya hijaj. Wahai Musa, saya ingin menikahkan Anda kepada putriku, salah satu putriku, dengan mahar Anda bekerja kepadaku 8 tahun. Fa'in atmamta asran famin indik, kalau Anda menyempurnakan 10 tahun itu dari si Anda, itu tergantung Anda. Bapak sekalian, ini juga menunjukkan tentang sucinya dan sangat tingginya mulianya soal pernikahan. Maharnya kerja 8 tahun. Maharnya kerja 8 tahun. Sehingga menunjukkan tentang agungnya ini pernikahan. Dalam Islam pernikahan adalah sangat mulia, suci di sisi Allah, terhormat di mata manusia. Islam menganjurkan nikah dan mengharamkan zina. Dan setan mengajarkan zina dan menjauhkan dari nikah. Sehingga zina aja. Caranya bagaimana membuat perempuan banyak yang keluar rumah. Bagaimana caranya membuat perempuan banyak yang keluar rumah berdandan, bersolek, sehingga akan menjadi daya tarik dan membangkitkan syahwat. Bagaimana wanita bisa mereka campur dengan laki-laki dengan alasan kerja, dengan alasan ini dan itu dan seterusnya, sehingga akhirnya tersebarlah banyak perselingkuhan, perzinaan, penyimpangan dan seterusnya. Islam mengajarkan bagaimana menjaga kesucian, kemudian menikah dengan baik, berketurunan yang saleh, memakmurkan dunia dengan ini kebaikan. Itulah yang diajarkan Islam. Tapi setan akan bagaimana mengajarkan kerusakan. Maka Nabiullah Musa pun kemudian menikah dengan wanita itu, sampai pada akhirnya kemudian Musa pun diperintahkan Allah untuk kemudian berdakwah setelah Allah berikan wahyu kepada Nabiullah Musa. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Ya Musa, saya memilih engkau menjadi nabi dan rasul, maka perdengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, yang tidaklah sembahan yang hak yang benar kecuali saya.
fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Sehingga la ilaha illallah ini adalah wahyu paten. Allah memberikan wahyu kepada semua nabi dan rasul. Ada wahyu yang sifatnya sama sepanjang zaman, tidak berbeda, yaitu wahyu tauhid, la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah seorang nabi dan rasul pun yang kami utus ke tengah-tengah manusia kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha illa ana fa'buduni. Sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali diriku, maka sembahlah, yakni aku. Maka wahyu ini adalah wahyu paten, wahyu yang sama setiap zaman, dari zaman ke zaman kepada nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada nabi yang dakwahnya tidak berbicara tauhid, gak ada. Bahkan semua nabi pokok dakwahnya adalah mendakwakan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini akan menjadi penopang, penentu sikap menghadapi semua yang terjadi di tengah-tengah ini kehidupan yang ada. Nabiullah Musa diperintahkan Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, silahkan anda sekarang pergi ke Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Bayangkan gimana kira-kira perasaan Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun yang dia dulu tumbuh berkembang di istana Fir'aun, kemudian melakukan kesalahan, dan Fir'aun adalah raja yang kejam, keji, dan bagaimana zalimnya, sehingga bisa tidak susah dibayangkan kalau kita seperti kita bawahnya disuruh mendatangi orang seperti Fir'aun. Modal Musa adalah iman dan bersandarnya kepada Allah Ta'ala, husnudzon dan tawakal penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itulah, tentu di depan mata bisa dibayangkan bagaimana beratnya urusan ini. Maka doa Nabiullah Musa, apa yang menjadi doa pertama, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kelapangan dada itu Bapak sekalian adalah modal pokok kita untuk bisa menyelesaikan banyak urusan. Lapang dadanya yang akan membuahkan dia bisa bersabar sesabar-sabarnya, karena dadanya lapang selapang-lapangnya. Dada yang lapang itu artinya bisa menghadapi masalah sebuahnya apapun. Ibaratnya ada masalah nyemplung bleng, ada masalah lagi nyemplung bleng, bleng 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 bleng. Dadanya masih luas, bisa menampung banyak masalah. Maka yang diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW diantaranya nikmat kelapangan dada. Alam nasrah laka sadra, alam nasrah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Ini nikmat sekalian, yang dengan kelapangan dada itu Nabi bisa menghadapi bagaimana caci makian orang Quraisy kepada Nabi. Nabi bisa bersabar. Bagaimana mereka melakukan intimidasi kepada Nabi, Nabi bisa bersabar. Bagaimana mereka merancang mengusir bahkan membunuh Nabi, Nabi bisa bersabar. Bagaimana Nabi berdakwah ke Taif kemudian dicaci maki, bahkan kemudian dilempari, diusir dari Taif dengan sangat hina, Nabi bisa bersabar. Nabi bisa menghadapi dari makarnya orang-orang munafik, gangguan orang-orang munafik, Nabi bisa bersabar. Ini semuanya adalah karena nikmat kelapangan dada. Maka modal seorang dai diantaranya sekalian adalah bagaimana seorang dai mereka betul-betul berlapang dada. Mereka memiliki kelapangan dada ketika mereka terjun dalam berdakwah, mengelola dakwah, karena pasti
Yang namanya dakwah itu akan menghadapi banyak rintangan, banyak gangguan yang membuat mereka betul memiliki sikap ekstra sabar, sehingga perintahnya bersabarlah, tingkatkan kesabaran Anda. Demikian dulu sekalian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.